Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainin Notifa, biasa dipanggil Zeni, dengan NIM 21020044, mahasiswa semester 5 Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal. Nah, untuk kesempatan pagi ini pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, saya di sini akan memperagakan bagaimana sih caranya atau proses pengelasan tersebut itu sendiri, dan alat bahan apa saja yang kita perlukan pada saat akan melakukan pengelasan. Saya di sini akan menjelaskan alat bahan dan alat pelindung diri apa saja yang akan kita gunakan pada saat proses pengelasan. Yang pertama itu adalah untuk alatnya sendiri, kita menggunakan trafo yang dengan merek Black Rhino 125. Ini alat utamanya sendiri. Kemudian untuk alat yang kedua ada holder untuk menjepit elektroda. Kemudian juga ada klem massa untuk menjepit massa. Kemudian ada gerinda tangan untuk menggerinda hasil pengelasan apabila itu pengelasan itu masih bisa diubah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan dosen. Kita bisa menggunakan gerinda ini untuk menghapus hasil pengelasan tersebut. Nah, itu untuk alat utamanya. Kemudian kita akan menyebutkan juga alat pelindung diri apa saja sih yang akan kita gunakan pada saat proses pengelasan. Yang pertama jelas helm las. Helm las ini berfungsi untuk melindungi mata kalian pada saat proses pengelasan. Karena kalau misal kalian tidak menggunakan helm las atau secara terang-terangan, secara mata terbuka kita langsung melakukan pengelasan, itu mata kalian akan rusak, akan menyebabkan sakit mata atau nanti langsung naik ke kepala jadi puyeng. Kemudian juga ada sarung tangan di sini beda ya sama sarung tangan motor, sarung tangan kiper. Ini sarung tangan itu tebal, jadi bisa melindungi tangan kalian pada saat proses pengelasan agar tidak terasa panas. Selanjutnya yaitu adalah apron. Apron di sini bukan buat masak ya Pak. Apron di sini tuh beda untuk melindungi badan kalian agar tidak terkena percikan api pada saat proses pengelasan. Nah, untuk alat pelindung dirinya selanjutnya yaitu adalah kita menggunakan wear pack. Standar kita ke bengkel atau akan melakukan praktek itu kita harus menggunakan wear pack sesuai standar operasional kerja atau sesuai SOP. Kemudian kita menggunakan celana panjang dan sepatu safety. Nah, itu untuk alat pelindung dirinya. Kemudian untuk media atau bahannya itu apa saja sih yang kita gunakan? Yang pertama yaitu jelas kita menggunakan elektroda. Elektroda itu sendiri kita menggunakan RD260E6013. Bukan kayak kembang api ya Pak. Ini buat pengelasan. Kemudian kita jelas perlu media apa sih yang akan kita las. Kita di sini menggunakan plat berukuran 1 mili dengan panjang lebarnya itu 10 kali 15. Nih. Kemudian kita juga membutuhkan meja untuk sebagai penopang pada saat kita melakukan pengelasan. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu kita akan masuk ke dalam proses pengelasan tersebut itu sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam prosesnya, kita menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu. Yang pertama akan saya gunakan yaitu adalah apron. Kita pasang dulu. Kita jepit bagian belakang apron agar mengunci dengan rapat, agar tidak goyang-goyang pada saat
proses pengelasan. Kemudian kita masukkan kabel holder ke dalam trafo pada masa positif. Jangan kebalik ya. Kalau holder itu positif, kalau kabel masa itu negatif. Kita masukkan ke dalam trafo. Kita masukkan juga kabel holder ke dalam trafo. Pada saat sudah mengunci, kita nyalakan dulu trafonya atau kita colokkan ke dalam jet kontak. Nah, pada saat sudah tercolok trafo tersebut, kita baru nyalakan trafo. Kita nyalakan trafo, kita ceplek bagian sini yang merah. Nah, apabila kita sudah menyalakan trafo, apakah kita langsung bisa melakukan proses pengelasan tersebut itu sendiri? Oh jelas, tidak. Kita mengatur ampernya terlebih dahulu. Untuk ampernya sendiri itu saya di sini menggunakan 65 derajat sampai 75 derajat. Nah, pada saat sudah mengatur ampere, baru kita memakai sarung tangan safety dulu agar tidak panas. Nah, kita pakai. Pada saat kita sudah pakai sarung tangan, selanjutnya adalah kita melakukan apa yuk? Kita melakukan pemasangan helm safety atau helm las. Kita pasang dulu. Nah, kan di sini ada kuncinya. Kita putar dulu agar kencang. Nah, pada saat sudah terpasang seperti ini, kita pasang elektroda ini ke holder atau dijepit ke holder. Nah, ini cara penjepitannya gini. Untuk melakukan pengelasan itu, posisi elektroda ke holder itu jangan lurus seperti ini, nanti malah tidak efisien pada saat melakukan pengelasan. Kita posisikan elektroda agak ke atas dikit, jadi posisinya seperti ini, agak miring. Nah, oke. Apabila elektroda sudah menempel ke holder, baru kita melakukan pengelasan ke media yang akan kita las. Kita menggunakan plat ukuran 1 mili. Nah, sebelum kita menyantumkan elektroda ke media yang akan kita las, kita gesek-gesekkan dulu ke barang yang di sampingnya atau barang apa saja untuk memberi panas pada elektroda itu sendiri, atau bisa digarisbawahi yaitu adanya percikan api di ujung elektroda, itu baru bisa melakukan proses pengelasan. Kita gesek-gesekkan terlebih dahulu. Nah, pada saat kita gesek-gesekkan atau muncul api, kita langsung menyantumkan ke media yang akan kita las sambil kita tutup helm las itu sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Kita gesek-gesekkan dulu, kemudian kita tutup, kita agak buka dulu. Nah, pada saat kita buka, kita langsung nutup bagian yang di tengah sini. Nah, kita melakukan pengelasan yaitu ke belakang, atau jangan dari belakang ke depan. Yang benar itu adalah yang dari depan ke belakang, agar elektroda itu habis dengan sendirinya.
Kita seret aja elektroda itu, nanti akan meleleh dengan sendiri. Kita melakukan pelan-pelan. Kita lakukan. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, pada saat sudah melakukan pengelasan pada media, kita taruh elektroda atau holder di bagian sini, atau jangan sampai ujung elektroda ini menempel pada media yang ada di samping kalian, nanti malah akan menimbulkan percikan api. Kita sarankan adalah untuk menaruh elektroda itu di samping. Nah, kayak gini posisinya. Jadi posisi ujung elektroda ini tidak menempel pada meja ini, sehingga tidak menimbulkan percikan api. Untuk hasil pengelasan itu sendiri, di sini kan otomatis nanti akan menimbulkan kerak. Nah, untuk menghilangkan kerak tersebut kita menggunakan palu, yaitu berhubung di sini tidak ada palunya, jadi saya ilustrasikan kita menggunakan palu untuk menghilangkan kerak hasil pengelasan itu sendiri. Dan apabila sudah diketok pakai palu, kita menggunakan sikat las atau sikat kawat untuk memberi efek kinclong pada hasil pengelasan, atau membersihkan bintik-bintik yang dihasilkan dari pengelasan sebelumnya. Berhubung di sini tidak ada sikat, ya, saya ilustrasikan di sini nanti disikat seperti ini. Nah, pada saat sudah disikat, saya sarankan untuk memasukkan ke dalam air. Nah, di sini juga tidak ada air. Kenapa dimasukkan ke dalam air sih? Nah, pada saat media yang habis dielas itu otomatis akan memberikan efek panas pada medianya. Untuk menghilangkan panas tersebut, kita menyelupkan ke dalam air. Nah, pada saat sudah diselupkan, kita taruh di meja lagi ini. Nah, proses pengelasan itu sudah selesai. Bagaimana sih atau tahap apa saja setelah kita melakukan pengelasan? Kita copot terlebih dahulu sarung tangannya, kita copot. Kita matikan dulu trafonya. Nah, kita matikan dulu. Kemudian kita copot helm las. Kita copot helm lasnya. Kemudian kita copot apron. Apabila sudah digunakan, kita rapikan lagi ya mas. Oke. Selanjutnya kita copot bagian holder pada kabel holder pada trafo pada sisi positif. Kita copot. Kemudian kita copot bagian kabel klem massa. Kemudian baru kita matikan trafonya atau kita cabut dari jet kontak. Oke. Nah, kenapa nggak menggunakan grinder sih? Grinder ini aslinya ini alternatif pada saat kalian melakukan pengelasan itu gagal, atau bisa dibilang itu tidak sesuai dengan keinginan dosen, atau hasilnya cacat atau berantakan. Kita menggunakan grinder untuk membersihkan atau menghapus ulang hasil pengelasan tersebut. Oke, mungkin itu saja proses dan step by step melakukan pengelasan SMAW menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.